Dan kelompok-kelompok ini ke depan pasti akan bermuara pada satu capres yang walaupun bagi mereka sosok yang akan mereka pilih ke depan tidak bisa bekerja sama sekali, tapi demi rasa benci atas Jokowi serta segala manuver politiknya di 2024 mendatang. Di sini RJ sangat mengakui dan begitu sangat prihatin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebenarnya ada 7 kelompok manusia di negeri ini yang begitu sangat membenci Jokowi. Kebencian yang muncul dalam diri seseorang tanpa sadar akan memunculkan kemarahan, kejengkelan, iri hati, ataupun rasa dendam. Kebencian ini akan membuat seseorang melampiaskan kebencian tersebut melalui pikiran, ucapan, ataupun perbuatan, yaitu melalui fitnah, menebar hoax, atau berita-berita bohong, ujaran kebencian, bahkan tak jarang caci maki yang keluar dari mulut mereka dilabeli dengan halal demi untuk menjatuhkan seorang yang sangat mereka benci. Padahal rasa kebencian ini akan membuat diri seseorang sangat jauh dari kedamaian, ketenangan, maupun kebahagiaan. Karena seseorang yang menyimpan kebencian di dalam dirinya tidaklah mungkin hidupnya akan damai, tenang, ataupun bahagia. Seperti halnya kebencian para kaum kadrun kepada Jokowi. Secara spesifik, Jokowi tidak banyak mengenal mereka. Jokowi jarang atau tidak pernah sama sekali berinteraksi dengan mereka. Tapi kelompok-kelompok ini terus saja memupuk rasa benci di dalam hati mereka. Apapun pencapaian Jokowi atas negeri ini, sedikit pun tak bisa membuat mereka bangga. Padahal mereka semua juga menikmati jerih payah Jokowi. Kabar-kabar baik yang menerpa negeri ini, mereka mencibir. Tapi bila ada kabar buruk atas negeri ini, mereka tepuk tangan sukacita sambil memaki-maki Jokowi. Berikut, RJ merangkum 7 kelompok manusia yang hidup di negeri ini yang begitu sangat benci terhadap Presiden Jokowi. 1. Kelompok keluarga Soeharto dan kroni-kroninya beserta jaringannya. Mereka memang marah karena aset Soeharto dipersoalkan oleh Jokowi. Bahkan sebagian telah diambil alih oleh Jokowi. Dan dana Soeharto di rekening yang ada di bank-bank di luar negeri pun sudah diblokir. Kelompok ini begitu militan bergerak. Tujuannya yaitu untuk mengembalikan negeri ini pada era Orde Baru. 2. Kelompok mafia migas, Petrol, Blok Rokan, Blok Mahakam, Freeport, dan lain-lain. Kelompok ini mafia kelas kakap yang kerjasama dengan beberapa negara. Mereka merasa sakit hati karena usaha mereka telah dibubarkan dan digergaji oleh Jokowi. Mereka begitu sakit hati dan akan terus berusaha untuk menggulingkan Jokowi dengan berbagai cara. Kelompok ini menjadi salah satu sumber pendana kelompok-kelompok radikal untuk melawan Jokowi. 3. Kelompok koruptor, baik yang sudah dalam tahanan maupun yang sedang dalam proses penahanan. Mereka sangat benci pada Jokowi karena Jokowi begitu sangat ketat mengawasi bersama KPK. Dan di era Jokowi, mereka banyak yang ditangkapi. Bahkan dana mereka yang ada di luar negeri dan yang ada di dalam negeri pun diblokir oleh Jokowi karena mereka terbukti makan uang rakyat alias korupsi. Saking dendamnya kelompok ini pada Jokowi, kelompok ini menggerakkan keluarga serta jaringannya guna untuk bisa balas dendam serta menjatuhkan Jokowi. 4. Kelompok Islam radikal, Wahabi, HTI, FPI, dan sejenisnya. Kelompok Islam garis keras ini di era pemerintahan Jokowi begitu merasa terancam. 2 ormas besar yaitu HTI dan FPI dibubarkan paksa oleh Presiden Jokowi karena sering arogan di jalanan, bertindak seolah-olah mereka adalah tangan Tuhan dengan mengobrak-abrik warung-warung makanan, mempersekusi masyarakat yang dianggap tidak sealiran.
sangat doyan membuat gaduh negeri ini, yaitu dengan mengatasnamakan agama. Dua ormas besar ini pun akhirnya dibubarkan oleh Jokowi karena menolak Pancasila serta NKRI. Kelompok ini juga terkenal sangat militan dengan menebar berita hoax dan fitnah demi untuk menjatuhkan Jokowi. Sebenarnya, kelompok ini begitu mudah dikenali dari petentang-petenteng pembicaraan serta penampilan-penampilan mereka. Di mana-mana, mereka selalu bicara bid'ah dan selalu mengkafir-kafirkan yang tidak sepemahaman dengan mereka. Kelompok ini terkenal paling ideologis, bahkan menjadi salah satu otak penyebaran hoax yang banyak terjadi di negeri ini. Kelompok PNS atau ASN yang pro terhadap korupsi. Mereka merasa era Jokowi dinilai terlalu ketat. Biaya perjalanan dinas dipotong, lelang proyek semua dilakukan secara tender online. Pengawasannya pun begitu sangat ketat, dan mereka merasa tidak bisa korupsi lagi. Kelompok ini bersama keluarga dan jaringannya pun terus menolak Jokowi. Mereka mau seperti era sebelumnya yang bisa mengeruk dengan leluasa uang rakyat atau uang negara, seperti saat sebelum era Jokowi. Mereka merasa lahan basahnya pun digulung oleh Jokowi. 6. Kelompok sakit hati. Kelompok sakit hati ini awalnya adalah mereka yang tidak sakit hati pada Jokowi, tapi hidup mereka merasa susah di era Jokowi berkuasa. Mereka merasa peluang hidup mereka kurang baik. Mereka beranggapan rezeki mereka seret karena negeri ini dipimpin oleh Jokowi. Kelompok ini sebenarnya hampir mirip dengan kelompok PNS ataupun ASN yang pro terhadap korupsi. Cuman bedanya di sini, mereka bergerak di sektor-sektor swasta. 7. Kelompok korban virus hoax, kena pengaruh serta dibohongi oleh 6 kelompok di atas. Kelompok ini jumlahnya paling banyak di antara kelompok-kelompok yang telah saya sebutkan di atas. Cuma bedanya, mereka bergerak secara individu atau kelompok-kelompok kecil. Mereka begitu sangat membenci Jokowi karena terpengaruh oleh 6 kelompok di atas yang kerjanya memproduksi hoax, membohongi masyarakat yang dianggap gampang untuk dibohongi. Kelompok ini sebenarnya adalah korban karena mereka berpengetahuan terbatas. SDM mereka begitu lemah hingga semua berita ataupun warta yang berkembang di masyarakat dan didengar atau dilihatnya akhirnya mempengaruhi mereka. Kelompok ini begitu malas untuk mencari kebenaran pada suatu berita. Akhirnya mereka percaya serta ikut-ikutan dalam membenci Jokowi. Itulah tadi analisa 7 kelompok benci Jokowi yang saat ini terus menanam serta menebar kebencian terhadap Jokowi. Dan kelompok-kelompok ini ke depan pasti akan bermuara pada satu capres yang walaupun bagi mereka sosok yang akan mereka pilih ke depan tidak bisa bekerja sama sekali, tapi demi rasa benci atas Jokowi serta segala manuver politiknya di 2024 mendatang. Di sini, RJ sangat mengakui dan begitu sangat prihatin. Bangsa kita ini memang sedang sakit serta krisis moral kronis. Jokowi yang begitu bagus prestasi kerjanya dari sejak wali kota Solo sampai hingga sekarang ini malah dikeroyok dan dijolimi secara beramai-ramai. Bagaimana pendapat Anda?